saya lihat paling tidak ada 10 pasang yang pantas dari presiden. Tanpa uang bisa. Kalau Pak Sutioso gubernur tanpa uang itu saya tahu. Saya tahu berapa dulu tanpa uang bisa jadi gubernur. Tanpa uang. Jadi itulah dulu dari saya. Nanti kalau diskusi kita lanjutkan diskusi. Iya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Molang Syukur yang lain dari Purnawirawan selaku Dewan Pakar PKP Indonesia. Pak Molang, sedikit saja saya mau tanyakan. Tadi kan saya sempat singgung di awal bahwa Pak Molang dan kawan-kawan yang juga tergabung dalam gerakan pemantapan Pancasila sebenarnya sudah berjalan hal ini cukup lama. Lalu kemudian sampai sekarang, nah ini usulan dari kawan-kawan itu sudah seperti apa progresnya? Lalu targetnya sebenarnya kalau bisa kaji ulang ini dilakukan saat ini karena mengingat DPR dan MPR periode sekarang sudah mau habis masa baktinya, atau nanti dilanjutkan di anggota DPR ataupun MPR di periode berikutnya. Silakan Pak Molang. Target kita sebenarnya itu sebelum pemilu. Sebenarnya dari segi mekanisme itu dilakukan sebelum pemilu pasti bisa. Karena MPR nomor 1 tahan bawaan kaji ulang itu sudah ada. Tinggal sekarang kita bahas saja. Jadi sebenarnya begini, ada satu definisi krisis yang saya paling senang karena kami menangani berbagai krisis. A crisis is a turning point to be better or worse. Krisis adalah titik balik untuk kita bisa lebih baik atau hancur. Sekarang itu terjadi itu. Kalau Bapak Presiden memang menginginkan ada perubahan yang akan datang, di halaman 22 buku beliau yang menyuruh di situ, bukan dia omongan di buku, itu kan dibaca seluruh dunia. Itu disarankan supaya direview yang sekarang ini. Sekarang dilakukan bisa. Asal kita bicara MPR dengan lembaga tinggi negara dan terutama partai politik sarankan ada yang mengusulkan amandemen kelima DPD nanti dulu satu dua tiga empat ini bersama, jangan menambah bersama, jangan. Jadi kalau kita menyelesaikan krisis, selesaikan krisisnya sekarang juga. Itu krisis mana benar? Karena damage nanti kehancuran akan makin jauh. Dan kita sudah diambang kehancuran sekarang. Ya makanya tidak mungkin. Nah karena nanti yang bisa masuk jebakan ini bapak-bapak ini masuk jebakan. Itu demikian. Iya, baik, terima kasih Pak Molang. Ini tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin ada sedikit kelakar. Kalau di kawan-kawan wartawan kita bilang begini, lihat aja 5 tahunan ini. Kalau tahun ini sudah ada di KPU, biasanya 5 tahun ke depan adanya di KPK. Begitu ya. Ini jangan bisa jadi karena ini juga begitu ya. Baik, sebelum saya lanjut ke narasumber yang lain, saya juga mau sampaikan dulu ke Bapak dan Ibu yang ada di sini. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab karena ini bentuknya disiapkan. Nah, saya mau lanjut dulu ke Profesor Margaret Kamis. Prof, kalau tadi Pak Molang bilang ini sudah cukup urgent sebenarnya karena kalau tidak negara kita diambang kehancuran. Kalau dari lihat secara hukum tata negara, apa memang perubahan 4 dari Undang-Undang Dasar yang kemarin itu membawa bangsa ini cukup jauh dari cita-cita para pendirinya dulu? Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semua, Pak Jenderal, Bu Siti, Bapak-bapak Ibu semuanya, teman-teman wartawan yang saya hormati. Saya ingin memulainya dengan begini. Yang untuk Undang-Undang 45 sebelum diubah, khususnya ya Bung Karno tegas jelas mengatakan bahwa undang-undang dasar yang dibikin pada waktu itu sebentar nanti saya melakukan perang Pasifik, kita tenang, kita ubah. Oke, kata Bung Karno. Tapi dalam perdebatan di DPUPKI pada waktu itu khusus mengenai pemilihan presiden jabatan presiden itu dikehendaki untuk dipilih secara langsung, bukan dipilih oleh MPR. Sedangkan saya perdebatan di DPR di panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada waktu itu
perdebatan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1999. Cek perdebatan itu. Yang dikehendaki oleh para pembentuk undang-undang dasar pada waktu itu khusus mengenai pengisian jabatan presiden itu dilakukan secara langsung. Hanya situasi keadaan orang merugikan dan macam, jadi sudahlah dipilih aja dulu melalui MPR. Satu, kedua itu. Ketiga, memang soal garis ideologi ada perdebatan yang luar biasa pada waktu itu juga antara Bung Supomo dan Bung Karno di satu sisi dengan Yamin, Hatta, Sudirman dan lain-lain di satu kelompok. Mereka yang saya sebut terakhir ini menghendaki ada jaminan dalam tanda petik yang berbeda. Kalau boleh dikontraskan secara kasar begitu, pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diubah adalah kemenangan kelompok yang kedua itu. Kalau boleh dibilang benar-benar kelompok kedua itu, Yamin, Hatta, tambah dengan Sudirman dan lain-lain, yang menghendaki agar dalam Undang-Undang Dasar 45 yang mereka siapkan pada waktu itu mesti ada pasal yang memberikan jaminan terhadap warga negara untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Apa? Argumen yang paling dasar adalah ini adalah cara demokratis untuk mencegah jangan sampai pemerintahan menjadi tiran. Bisa juga. Tapi sudahlah, ada kompromi, tidak usah bicara mengenai yang baik, tapi bikin saja pasal yang bunyinya persis seperti pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar 45 sebelum diubah itu, yang peraturan mengenai kebebasan berserikat, berkumpul dan lain-lain itu diatur dengan undang-undang. 3. Kenapa? Di Konstituante tahun 1956 dan 59 itu untuk satu hal mengenai hak asasi manusia tidak ada perdebatan, sepakat. Praktis sebenarnya apa yang dikerjakan oleh Konstituante pada waktu itu semua hampir sudah tercapai. Yang rumit betul adalah soal dasar negara, soal Pancasila. Apakah dasar negara itu Pancasila atau dasar yang lain? Terjadi pembelahan luar biasa pada waktu itu. Ya, terjadi pembelahan luar biasa pada waktu itu. Kita tahulah semua, pembelahan itu tidak berhasil dikompromikan dan jatuh. Akhirnya kita menemukan apa yang kita tahu dengan dekret 5 Juli 59 dengan segala macam hal yang menyertai itu. Yang paling menarik dan atau tidak kalah menariknya adalah pada tahun 66 begitu Orde Baru berdiri, ya, itu MPR mengeluarkan ketetapan yang mengharuskan satu, bikin tambahan penjelasan Undang-Undang Dasar 45. Sudah dibikin itu. Harusnya tambahan penjelasan yang disiapkan oleh DPR pada waktu itu diresmikan pada sidang istimewa pada tahun 2007. Tambahan penjelasan Undang-Undang Dasar. Karena pada waktu itu kan kita tahu semua pada masa demokrasi terpimpin itu, ya, ketua DPR MPR itu bagian dari kabinet ex officio mereka. Ketua MPR malah wapena ex officio. Ketua DPR malah wapena ex officio. Ketua BPK malah bagian dari kabinet. Kan kacau. Jadi, supaya kekacauan ini tidak terulang lagi, maka antara lain selain dibuktikan kepada sila pelaksananya dan Undang-Undang Dasar itu, cara membuktikan pelaksanaan Undang-Undang Dasar itu adalah satu di antaranya dengan membuat tambahan penjelasan Undang-Undang Dasar 45. Tapi itu gagal diresmikan atau disetujui oleh MPR. 2. Pada waktu yang strategis pada waktu bukan MPR pada tahun 2006 itu sidang umum yang keempat tahun 2006 itu disepakati pula harus ada ketetapan tentang atau pengaturan di tingkat MPR tentang hak asasi manusia. Dibikin piagam hak asasi manusia. Draftnya clear. Tahun 2007 mestinya diresmikan,
tidak bisa diresmikan. Di Spanyol tidak bisa diresmikan. Itulah perjalanan-perjalanan yang bagian dari penggalan-penggalan teater tata negara kita yang mesti kita kenal. Tapi mungkin itu katakanlah satu kelompok soal. Sekarang siapa yang, kalau kita mau ini ya, siapa yang mesti mengkaji undang dasar yang sudah dibuat? Siapa yang mesti kaji? Kita kah yang mengkaji? Ataukah DPR yang mesti mengkaji? Ataukah partai-partai politik yang mau mengkaji? Sekarang tadi saya dengar Pak Bang Yos atau beliau misalnya DPD dan kalau tidak salah 2000 berapa kemarin 2006 atau 2007 itu kan sudah sebenarnya sudah hampir dilakukan perubahan lagi gitu ya. Cuma sampai pada tingkat DPR ada satu fraksi Demokrat menarik diri dan akhirnya tidak jadi. DPD saya itu terlibat di DPD itu melakukan kajian terhadap undang-undang dasar ini yang tadi beliau bilang dalam rangka mempersiapkan perubahan yang itu. Tapi pertanyaannya, dari yang saya tahu, teman-teman DPD itu bekerja luar biasa untuk memastikan perubahan yang kelima bisa berlangsung, tetapi teman-teman partai politik yang partai-partai politik khususnya yang ada di DPR itu nggak mau. Jadi siapa yang bisa? Kalau kita mau, kalau saya lihat paparannya beliau tadi, sepertinya mesti kita kembali ke Undang-Undang 45. Sepertinya begitu. Tapi sudah, katakanlah mau kembali ke Undang-Undang 45 dan atau kita bikin undang-undang baru. Kita lihatlah peristiwa 5 Juli, 59 dan peristiwa 66. Peristiwa di 98. Kita butuh peristiwa yang luar biasa merupakan. Mesir yang paling terakhir, begitu siapa tuh? Husni Mubarak jatuh karena luar biasa perlawanannya, persis kira-kira seperti kita tahun 99, diikuti dengan perubahan undang-undang dasar. Diikuti dengan perubahan undang-undang dasar total. Undang-undang dasar pasca perubahan undang-undang dasar di Mesir pasca Husni Mubarak itu tidak memberikan dampak kepada tentara, tidak diberikan tempat kepada mereka. Dan Anda tahu sekarang Mursi out karena kudeta, ada perubahan yang luar biasa. Dan undang-undang dasar yang sekarang menginginkan. Jadi kita butuh peristiwa. Kalau mau berubah radikal, mesti ada peristiwa besar. Kita bukan Amerika. Tapi itu juga luar biasa. Anda tahu amandemen pertama yang 10 pasal tentang human rights itu jujur saja diteror oleh negara-negara bagian. Kalau Anda tidak mau bikin undang-undang dasar KBG, Anda tidak mau mengatur human rights dalam undang-undang dasar ini, kami tidak mau ratifikasi undang-undang dasar itu. Dan kalau tidak ratifikasi, maka Anda tidak bisa bicara mengenai serikat. Akhirnya pemerintah federal mengalah. Oke, kita bikin pasal-pasal mengenai hak asasi manusia, dan dengan itu maka negara-negara bagian menandatangani dan utuhlah serikat yang sudah diberikan sejak tahun 1988 itu. Sekarang kita itu apa? Saya ingin mengatakan begini. Ini kita dalam rangka pengajian kita kita memperoleh horizon yang hebat ini ya. Woodrow Wilson, kemudian Roosevelt, Eisenhower, misalnya. Eisenhower ini tentara. Apa katanya? Sistem presidensial Amerika Serikat ini dibikin dengan mimpi besar pemerintahan itu efektif. Tapi saya ingin katakan kepada Anda dalam sebuah pidato, ini hanya akan tercapai bila ia ada di tangan presiden yang hebat. Roosevelt juga bilang begitu. Karakternya yang membuat Amerika Serikat katakanlah begitu, membuat bahkan dunia selamat dari krisis besar ekonomi pada tahun 30-an itu.
Itu menarik. Apakah kita undang-undang dasar yang sekarang ini yang jadi keok, atau sedikit banyaknya kepemimpinan yang menjadi keok? Derajat, integritas, dan kualitas kepemimpinan yang jadi keok. Tunjukkan kepada saya bahwa korupsi gara-gara partai politik. Silakan baca buku Said Hussein Alatas. Anda boleh cek di dalam sini. Korupsi sudah terjadi sejak itu. Dan saya seringkali mengatakan bahwa korupsi membuat orang, kecuali Tuhan sudah mengubah unsur-unsur penciptaan kita, baru nol korupsi. Kan korupsi sama dengan mencuri ayam. Cuma mencuri ayam diberikan konstruksi pencuri biasa, pembunuhan dan segala macam. Dan Anda tahu kan Harun dan Kamil itu sudah membunuh secara seperti Jamil. Anda tahu? Anda boleh baca tesis disertasinya Pak Syatafi tentang pidana mati. Tahu? Ketika orang digantung pidana mati, Pak Syatafi, ketika orang digantung di tiang gantungan karena mencuri, dan orang datang berkerumun menonton orang yang digantung karena mencuri itu, yang menonton justru kecurian. Gimana ceritanya coba? Orang datang menonton ada yang mencuri dan dipidana mati dengan cara digantung dan mati, yang menonton kecurian. Sini nggak coba? Sini nggak coba? Coba, Anda bilang apa? Anda bilang apa? Jadi nanti korupsi tetap ada. Asal unsur-unsur menurut saya ini Islam. Betul. Kalau masih Al-Quran masih bilang unsur-unsur ciptaan manusia itu seperti ini, manusia ada nafsu baiknya, ada nafsu buruknya, dan maka korupsi akan ada. Tidak ada sosiolog yang berani memastikan korupsi itu loh. Bahwa diturunkan intensitasnya, yes. Dibikin loh, tidak. Anda baca buku yang terakhir, Invisible Hand. Anda akan menemukan. Kalau Anda baca buku Invisible Hand yang terakhir ini, jangan-jangan siapa nanti yang akan jadi Presiden Republik Indonesia tidak ditentukan oleh rakyat Indonesia, tapi ditentukan oleh orang-orang dari luar sana yang punya duit. Saya ngobrol dengan salah satu caleg, mudah-mudahan caleg-caleg PKPI ini tidak menemukan kenyataan yang sama. Bukan ngobrol ya, kita diskusi di Akbar Institute pada waktu itu, dan orang itu dari Bandung. Dia bilang begini, kawan saya, Pak Samsudin Haris, hari ini teman-teman partai politik ini kagak bikin apa-apa, bla 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 bla, dan seterusnya. Rupanya teman ini agak ingin memberikan kode sebagai lain. Pak Profesor, kami ini kalau jalan di ketemu orang-orang di kampung-kampung, rapat, ngomong-ngomong, bicara di selesai itu, selesai sudah dan keluar, dan apa yang terjadi? Waduh, berapa ini? Profesor Nasaruddin Samsudin 2 minggu lalu dari Bandung, berbeda tipis ceritanya, menemukan kenyataan yang berbeda tipis. Di kampung saya di Maluku Utara sana, kalau rakyat, orang-orang itu dikumpulin oleh anda-anda calon-calon legislatif ini, ditanyain dulu uang duduk berapa? Uang duduk berapa? Ini soal. Tapi oke, itu satu soal. Yang kedua yang lain. Sekarang mari kita lihat judicial review yang sekarang kita bikin melalui Mahkamah Konstitusi. Banyak orang melihat judicial review itu review undang-undang. Mereka tidak boleh lupa, judicial review adalah cara demokratik dan atau cara masyarakat beradab memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Salah satu dia cara demokratik memberikan perlindungan kepada kelompok minoritas. Bagaimana cara? PKPI ini punya wakil nggak dari DPR?
Nggak ada, bukan itu. Ikut nggak ada bikin undang-undang. Bagaimana dengan rakyat-rakyat, orang-orang pemilih-pemilih yang memilih Anda dan ternyata Anda tidak disebut ke dalam DPR? Ikut nggak mereka? Bagaimana ekspresi mereka? Maka undang-undang dibikin oleh kelompok minoritas yang ada di sana. Isi undang-undang bisa jadi merugikan orang-orang yang memilih bapak-bapak yang bapak-bapak tidak sampai ke sana. Lalu, bagaimana cara mengoreksinya? Legislative review kapan? Orang mereka juga bawalah ke judicial review. Karena itu judicial review adalah alat dan atau sarana demokratik perlindungan bagi kelompok minoritas. Minoritas dalam arti yang luas, tidak minoritas dalam arti agama, minoritas dalam arti politik. Orang Islam juga bisa minoritas dalam arti politik. Orang-orang yang milih PBB pertama dipikir jalan. Orang-orang Kristen yang memilih PKP, Partai Damai Sejahtera lewat. Jadi gimana? Itu satu gitu. Yang kedua, di undang-undang dasar ini, saya setuju kaji ulang. Mari kita kenal. Apa yang terjadi pada tanggal 20 Desember kalau kita belum punya presiden? Bisa nggak MPR pilih presiden? Tidak bisa. Tanggal 20 Oktober nanti, kalau ada gempa buminya banyak gempa dan macam-macam ini dan pemilihan presidennya molor dan atau gimana begitu. Pokoknya tanggal 20 Oktober kita belum punya presiden. Mau apa kita? Presiden MPR tidak bisa pilih presiden. MPR tidak bisa perpanjang presiden. Ya jadi tergantung sekarang kalau politik yang agak tinggi dia tanggal 20 nggak ada presiden dekret lalu ubah undang-undang dasar kembali ke undang-undang 45. Kenapa iya? Apakah itu pilihan? Jangan lupa kalau kita lihat mengapa undang-undang 45 itu diubah. Orang sudah bicara mengenai kelemahan undang-undang 45 itu sejak tahun 66, bahkan sejak tahun 59 kelemahan undang-undang 45 yang sebelum diubah itu sudah dibicarakan. Jadi kalau kita mau bilang itu tahun 60 sampai dengan tahun 99 itu berarti ada 39 tahun orang bicara mengenai kelemahan undang-undang 45. Baru terjadi itu pun karena ada peristiwa yang luar biasa. Sekarang akankah ada peristiwa yang luar biasa yang memantik perubahan undang-undang dasar? Menurut saya tidak, tapi saya setuju harus ada kaji ulang karena soal-soal tata negara tadi misalnya tanggal 20 tidak ada presiden, ada menjabat. Itu soal besar, begitu ya? Itu soal besar yang mesti kita pikirkan. Atau jangan lupa sekarang, kalau nanti PKPI diperkarakan pemilu atau satu orang saja perkarakan pemilu 2014 ini, apa nggak berani? Apa orang sekarang mengatakan Anda pasal 112 itu sudah dikatakan inkonstitusional, ya itu berarti tersirat pemilu legislatif dan presiden harus dilakukan bersamaan. Kenapa Anda pisahkan? Iya. Lalu kalau itu dibawa ke maka katakanlah itu dipersoalkan, apa tidak? Rekor kita. Jangan lupa dalam dugaan saya, begitu KPU menetapkan pasangan capres, saat itu bila ada yang mau sudah bisa digugat ke PT UN karena itu tidak akan administrasi. Apa dasarnya? Orang bisa berpikir begini, apa dasar hukum yang bikin pilpres ini? Bukankah Anda sudah ubah, sudah dinyatakan inkonstitusional pasal 112 itu? Itu soal yang mesti kita pikirkan dan karena itu kaji ulang dan oke, undang-undang dasar ini, tapi apa yang mesti kita, kapan kita kaji ulang, siapa yang kaji ulang itu? Kalau kaji seperti kita kan sudah berlangsung terus, tapi apakah itu yang kita maksudkan ataukah kaji ulang itu dilakukan oleh MPR? Kalau MPR mudah-mudahan PKB masuk. Kalau yang sekarang rasa-rasanya susah. Saya kira itu aja yang bisa saya berikan pada kesempatan ini. Insya Allah kalau ada yang ini kita diskusikan. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Margarito Kamis. Oke, kaji ulang memang
harus segera dilaksanakan. Tapi pertanyaan besarnya tadi yang ditanyakan oleh Profesor Margarita adalah siapa kemudian yang mengkaji, lalu kapan ya kan harus dikaji. Nah mungkin Bu Siti punya jawaban dari pertanyaan Profesor Margarita tadi. Tapi sebenarnya kalau pertanyaan saya begini, apakah cukup relevan kemudian undang-undang yang sekarang ada atau usulan kaji ulang tadi dengan kondisi kita yang saat ini? Tadi sempat diulas sedikit di akhir oleh Profesor Margarita. Memang kenapa kaji ulang dibutuhkan? Karena ada poin-poin yang itu dia yang harus diperhatikan. Nah, kalau menurut Bu Siti sendiri bagaimana? Silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, khususnya Pak Monang, Bapak Monang, teman saya dan Margarita Senin Kamis. Namanya juga orang Jawa aneh, mudah diingat jadinya. Bapak Ibu sekalian, ini acara yang sangat bagus. Saya tidak melihat partainya, tapi topiknya menarik. Karena kalau melihat partainya, saya takut mau masuk tadi. Merah putih, saya bawa merah putih tidak. Jadi merah putih ini konstitusi. Jadi semua kader PKPI harus membawa ini. Kemanapun ini kecil kan, enak kan konstitusi. Kegedean itu. Nah, kalau ini pasti dibuka. Tanda-tandanya sering dibaca, rusuh. Bapak Ibu sekalian, ini agak serius topiknya. Apa yang digambarkan oleh Bapak Menjen Purnawirawan Monang tadi itu luar biasa. Saya menyimak dengan sangat seksama, dan apa yang diterangkan oleh pakar hukum kita, Prof. Margarita Kamis, tidak mengundang saya ya, dikukuhkan Profesor. Oh, belum Profesor. Salah lagi. Dan saya mohon ini panitia, nama saya jangan diubah. Tidak ada hanya ZUHRU. Di sana diubah, di sini benar. Kalau ada yang diubah, saya minta diselamatin. Orang Jawa itu tidak mudah mengubah nama. Jadi kalau diubah, saya pasti nuntut. Kalau tidak, saya demo. Di sana tadi ada ZUH. R itu bukan Raden, itu nama bapak saya, Rasya. Inisial R, Rasya R. Pertama yang saya ingin sampaikan adalah bahwa sebetulnya kita semua sedang menjalani satu periode yang tidak mudah. Periode di mana setelah tumbangnya Orde Baru, kita harus menemukan satu pemerintahan baru. Yang saya bayangkan adalah seperti ini, bahwa kita semua sedang membangun rumah yang disebut Rumah Indonesia. Rumah Republik Indonesia tentunya untuk memihaki bangsa sendiri. Jadi itu yang harus kita garis bawahi. Bukan membangun rumah Indonesia untuk orang lain, tapi untuk bangsa sendiri. Tentunya ini harus diberikan landasan filosofi. Jadi tadi itu cerita dari Mas Margarita Kamis luar biasa. Bagaimana suasana kebatinan para pendiri bangsa Boniface ini ketika negara ini ingin dibangun dengan ala kadarnya, tapi pemikirannya luar biasa ke depan. Kita tidak ada bapaknya yang profesor ini, karena tidak profesor tapi pikirannya luar biasa tajam, memahami kekhasan arsitektur kita, Nusantara kita. Saya membayangkan memang filosofi kita, karena memang masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika, ya, bukan masyarakat yang individualistis tadi, tapi masyarakat yang sangat komunal. Masyarakat komunal yang kecenderungannya adalah masyarakat permisi. Jadi siapapun kita harus mengakui itu. Indonesia itu negara yang masyarakatnya majemuk, gitu ya, dan komunal dan permisi dan sangat menghormati keteladanan. Oleh karena itu, kalau ujung-ujungnya Pak Monang menanyakan, kok seperti ini sekarang? Pak, siapa yang salah, Pak? Itu pertanyaan kita. Rakyat tidak salah. Yang salah adalah para pengurus negara. Harus kita sampaikan. Ada salah urus yang luar biasa di negara ini.
Jadi tidak lagi sejalan dengan apa yang kita harapkan seperti yang juga dicetak birukan oleh para konservatif kita. Nah, sejak tahun 98 kita mencatat bahwa sebetulnya membangun rumah Indonesia yang saya kategorikan bahwa kita ini dalam proses of becoming Indonesia, proses menjadi Indonesia yang diberikan satu filosofi, landasan Pancasila, 3 pilarnya, konstitusi, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, plus demokrasi, gitu ya. Dan tentunya dengan hal-hal yang tadi itu tidak perlu dipertentangkan. Mau demokrasi itu bagian dari Pancasila, sila keempat yang dibuat. Oleh karena itu seharusnya memang kita menandai adanya perubahan dan kesinambungan. Apa yang kita sebut continuity and change tadi itu, tentunya continuity itu yang prinsip, gitu. Prinsip itu nggak boleh berubah. Jadi yang namanya fundamental kita adalah Pancasila, kita adalah konstitusi kita yang mengatakan bahwa di sini ya pasal 1 ayat 1 apa Dr. Margarito Gamis itu kalau nggak salah intinya sebetulnya negara Indonesia ialah negara persatuan yang berbentuk republik. Jadi bukan federal. Kecuali kita mau federal, ubah dulu ini. Kata Pak Motan, warnai dulu Maya. Tidak, jadi harus ada satu kepastian, ya. Ada kepastian hukum kan, katanya pada hukum itu. Ini yang saya katakan bahwa sebetulnya apakah amandemen kita ini amandemen yang kebablasan, amandemen yang dimana pasal-pasalnya justru membatalkan demi hukumnya sendiri. Nah, kalau itu halnya, berarti ada isu yang sangat krusial, yaitu isu konsistensi dan isu kesinambungan. Isu konsistensi dan kesinambungan ini yang akhirnya nanti kita hadapi bersama adanya ketidakpastian. Dalam politik yang sangat dinamis seperti ini, kita tidak boleh mengatakan